Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Aprianti. Saya dari kelas PAI 6D kelompok 1, yaitu akan membahas tentang ijtihad. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad di sini terbagi menjadi 4 pandangan ulama. Yang pertama ada menurut Imam Al-Amili. Beliau berpendapat ijtihad adalah pencurahan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat secara zanni atau dugaan kuat. Contohnya di sini adalah tentang penetapan hukum rokok elektrik atau vape. Tidak disebutkan secara langsung atau eksplisit dalam Al-Quran. Maka dari itu ulama melakukan ijtihad dengan meneliti dampak kesehatan dan kias dengan hukum rokok konvensional. Selanjutnya ada menurut Imam Al-Syaukani. Beliau berpendapat ijtihad adalah upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syar'i yang tidak ada nasnya secara langsung dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Contohnya, ketika muncul bank syariah modern, para ulama melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum berbagai produk keuangan seperti murahabah atau mudharabah karena belum dikenal pada masa klasik. Selanjutnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili, beliau berpendapat bahwa ijtihad adalah usaha maksimal seorang faqih dalam mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya pada penetapan hukum bayi tabung atau inseminasi buatan dilakukan melalui ijtihad dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan nasab, pernikahan, dan larangan zina. Selanjutnya ada menurut Muhammad Abu Zahrah. Beliau berpendapat ijtihad adalah penggunaan akal dan ilmu oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak terdapat dalam nas, dengan syarat bahwa hasil ijtihad tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Contohnya pada transplantasi organ, meskipun tidak ada nas eksplisit, para ulama berijtihad dengan mempertimbangkan prinsip darurat, kemaslahatan, dan larangan menyakiti tubuh manusia. Masuk pada materi yang kedua, yaitu membahas tentang objek ijtihad. Yang pertama adalah masalah yang tidak terdapat nas atau teks yang qat'i. Nah, masalah yang tidak memiliki dalil qat'i yaitu perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Jika tidak ada nas yang pasti atau qat'i al-thubut wa al-dilalah, maka seorang mujtahid boleh menggunakan akalnya dan untuk menetapkan suatu hukum. Yang kedua ada masalah furu' atau cabang hukum. Ijtihad hanya berlaku pada hukum-hukum cabang atau furu', bukan pada pokok-pokok agama usul al-din seperti kewajiban salat atau puasa. Contohnya tata cara akad nikah digital atau metode zakat modern. Yang ketiga adalah dalil-dalil zanni. Dalil yang bersifat zanni atau tidak pasti. Bila suatu dalil memiliki kemungkinan makna yang beragam atau zanni al-dilalah, maka ijtihad dibolehkan untuk menentukan pemahaman paling tepat. Contohnya penafsiran terhadap ayat-ayat hukum seperti asyariku wasyarikoh dalam konteks pencurian digital. Dan yang terakhir istinbat hukum baru atau masalah kontemporer. Nah, hal-hal yang muncul setelah masa Nabi tidak ditemukan dalam nas, seperti teknologi medis, tindakan modern, keuangan modern, atau isu lingkungan. Nah, di sini ijtihad diperlukan untuk menyusun hukum berdasarkan prinsip umum syariat. Contohnya bayar zakat dengan uang kripto atau fatwa penggunaan AI. Selanjutnya ada macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad terbagi menjadi 6. Yang pertama ijtihad bin nas, yang kedua ijtihad bil qiyas, yang ketiga ijtihad bil ihsani, yang keempat ijtihad bil maslahah al mursalah, yang kelima ijtihad bisad az-zara'i, dan yang keenam ijtihad bil uruf. Nah, yang pertama ada ijtihad bin nas.
ijtihad bin nas ini adalah ijtihad yang berdasarkan teks Al-Quran atau hadis yang jelas tapi butuh tafsir. Contohnya pada menentukan jenis harta yang wajib dizakati dari ayat tentang zakat. Dan contoh lain ada juga pada surat Al-Maidah ayat 38, yaitu tentang potonglah tangan pencuri. Ulama berijtihad untuk menentukan batas minimum harta yang menyebabkan seorang disebut pencuri atau nishab dan situasi pengecualiannya. Yang kedua ada ijtihad bil qiyas, yaitu menganalogikan hukum suatu kasus baru dengan kasus lama yang memiliki ilat yang sama. Contohnya mengharamkan narkoba karena dikiaskan dengan khamar. Contoh lainnya yaitu tentang pengharaman narkotika disamakan dengan khamar karena sama-sama menyebabkan hilangnya akal. Ini adalah kias terhadap hukum khamar. Yang ketiga, ijtihad bil istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih ringan atau tepat berdasarkan kebijaksanaan. Contohnya, dokter laki-laki yang merawat pasien perempuan dalam kondisi darurat. Contoh lainnya ada seorang yang berwudu di tempat umum dengan plester karena luka. Secara kias, wudu tidak sah karena air tidak menyentuh kulit, namun melalui istihsan cukup disapu di atas plester karena adanya kesulitan atau masyakkah. Yang keempat, ijtihad bil maslahah al-mursalah, artinya yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum tanpa teks langsung. Contohnya tentang aturan SIM dan rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Kelima, ijtihad bisat az-zara'i, yaitu artinya menutup jalan yang bisa mengarah pada kerusakan atau kemaksiatan. Contohnya pada larangan pacaran karena bisa membawa atau menyebabkan pada zina. Dan yang terakhir, ijtihad bil uruf, yang artinya menetapkan suatu hukum berdasarkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya mahar pernikahan mengikuti adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang terakhir ada syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad terbagi menjadi 8, yaitu mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis Nabi, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui bahasa Arab, menguasai ilmu ushul fiqh, mengetahui tujuan syariat, adil dan bertakwa, dan yang terakhir kemampuan berijtihad penuh. Nah, selanjutnya pengertiannya tentang syarat-syarat ijtihad tadi. Yang pertama ada mengetahui isi Al-Quran. Nah, di sini mengetahui isi Al-Quran berarti memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran agar ijtihad tidak bertentangan dengan wahyu. Selanjutnya mengetahui hadis Nabi, yaitu mengetahui hadis-hadis hukum yang membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga mengetahui nasikh dan mansukh, artinya mengetahui mana hukum yang sudah dihapus dan mana yang masih berlaku. Yang keempat, menguasai bahasa Arab. Nah, agar dapat memahami teks syariat dengan benar dari segi tata bahasa, maka dari itu seorang mujtahid atau orang-orang yang ingin berijtihad mampu menguasai bahasa Arab. Selanjutnya menguasai ilmu ushul fiqh, yaitu memahami metode kaidah penggalian hukum Islam. Selanjutnya mengetahui tujuan syariat, artinya mengetahui tujuan utama syariat Islam seperti menjaga jiwa, harta, agama, dan lain-lain. Selanjutnya adil dan bertakwa. Di sini maksudnya adalah memiliki akhlak yang baik agar ijtihad tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dan yang terakhir, kemampuan berijtihad penuh, yaitu memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir logis serta analitis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.